Dengan wajah penuh kekhawatiran, seorang ibu bertanya pada anak satu-satunya, "Kalau sampai kamu jatuh miskin gimana?" Tanpa menunggu jawaban anaknya, sang ibu melontarkan pertanyaan dengan tingkatan yang lebih tinggi. "Papa dan mama kan bakalan menua. Akan datang hari di mana mama meninggal dunia. Terus, hidupmu gimana, nak?" Bibir sang anak tertutup rapat, lalu seketika kaku. Sejauh apapun ia mencari jawaban atas pertanyaan itu di laci kepalanya, tetap saja ia tak bisa menemukan. September 2012. Manusia tumbuh dengan impiannya masing-masing, yang tentu saja berbeda porsi untuk setiap satu dengan yang lainnya. Hal itu pun berlaku untuk Genta, seorang lelaki yang bermimpi akan menjadi penulis besar di masa depan. Mimpi itu bukanlah hal yang melekat padanya sejak kecil, karena sewaktu kecil, jika ditanya soal cita-cita, Genta konsisten menjawab ingin jadi astronot. Mimpi itu telah sirna kala Genta masuk jurusan IPS semasa SMA. Dia tahu betul bahwa syarat menjadi astronot adalah harus masuk jurusan IPA, sehingga kemungkinannya untuk melihat bentuk bumi dari luar angkasa memudar begitu saja. Namun, di jurusan IPS itulah ia bertemu dengan Mercy. Dari yang tadinya hanya teman sekelas, akhirnya menjadi sepasang kekasih yang berjanji untuk jadi teman sehidup semati. Mercy adalah gadis yang sempurna di mata Genta. Dia cantik menawan, punya bola mata indah, dan bisa diajak bicara soal banyak hal. Mercy punya pesona tersebut berkat hobinya membaca berbagai jenis buku. Hampir setiap akhir pekan, Genta selalu menemani Mercy untuk pergi ke Gramedia. Genta adalah tipe lelaki yang tidak punya kecemasan. Dia tak mencemaskan soal ban motor yang bocor karena bisa dibawa ke tambal ban. Dia tidak mencemaskan soal galon air yang hampir habis karena bisa isi ulang di warung. Dia pun tak pernah mencemaskan soal kehilangan, sampai ketika menyentuh usia berpacaran ke 4 tahun. Akhirnya, Mercy memutuskan hubungan dengan Genta tanpa alasan yang jelas. Genta hanya tahu dari temannya bahwa Mercy mengupload foto di Instagram bersama seorang laki-laki bercaptionkan emoji hati merah. Genta tidak tahu itu karena Instagramnya diblokir. Hal itu membuat Genta mencemaskan harga dirinya. Saat itu juga, Genta yang berkuliah jurusan ekonomi memutuskan untuk bermimpi menjadi penulis dengan tujuan memberikan pembuktian kepada Mercy. Desember 2021. Terhitung sudah 2 tahun berlalu sejak Genta menyelesaikan studi ekonominya, yang berarti 5 tahun sudah berlalu semenjak ia putus dengan Mercy. Banyak hal berbeda, namun mimpi Genta untuk menjadi penulis masih sama. Genta masih belum menerbitkan buku pertamanya. Dia bukannya tidak berusaha. Selama 2 tahun ini, ia gigih mengirimkan naskah buatannya ke berbagai penerbit. Namun, selalu mendapat penolakan dengan bermacam-macam alasan. Intinya, tulisan Genta tidak layak untuk diterbitkan. Genta sempat datang langsung ke kantor penerbit untuk presentasi. Namun, dibandingkan cerita fiksi Genta, tim penerbit justru lebih tertarik ketika mendengar Genta curhat mengenai Mercy. Atas hal tersebut, Genta memutuskan untuk mulai menulis ulang kisah cinta dirinya dengan mantan kekasihnya. Tahun itu, usia Genta menyentuh angka 25. Dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak pernah berniat untuk melamar kerja juga. Menurutnya, ketika ia memutuskan untuk menekuni mimpi, ia harus totalitas. Meski pengangguran, hidupnya terjamin karena mamanya punya jabatan bagus di perusahaan. Sedangkan papa tirinya bekerja di pertambangan batubara Kalimantan dan pulang 2 minggu sekali.
Pola hidup Genta jadi begitu mengerikan usai memutuskan menulis kisah cintanya sendiri. Sejak senja pamit undur diri sampai fajar menyapa, ia terus duduk di depan komputer untuk menulis dan menulis. Setiap hari, tanpa terkecuali, ia mengkonsumsi kopi yang kaya akan kafein. Akhirnya, mulai tidur ketika pagi sampai siang menjelang sore. Selalu seperti itu. Kadang Genta berpikir, apakah ceritanya berakhir dengan kematian muda berkat cara hidupnya? Genta sempat bermaksud mengubahnya, namun ketika malam datang lagi, ia kembali melakukannya. Begadang di depan komputer, bertemankan satu gelas yang berkali-kali ia tuangi kopi. Ia bagai tidak peduli dengan akhir cerita pahit kehidupannya. Sore itu, Genta tidak sedang menulis di rumah. Seseorang memaksanya untuk keluar dari kamar. Udah selesai nulisnya, seorang gadis membuyarkan lamunan Genta. Sherin. Bukannya menjawab, Genta justru balik bertanya. Udah selesai filmnya? Sherin adalah orang yang membujuk Genta untuk keluar rumah. Mereka menjalin kedekatan sejak semasa berkuliah. Namun, Genta bukannya langsung setuju ketika diajak. Ia belasan kali menolak, dengan alasan ingin menyelesaikan novel. Namun, karena Sherin memohon untuk ditemani pergi ke mall, dan mengizinkan Genta untuk menulis di kafe ketika gadis itu menonton bioskop, Genta akhirnya luluh. Sejak datang, Genta hanya duduk di salah satu kursi Starbucks untuk menulis dengan laptopnya. Di hadapannya ada 4 cangkir kopi, sementara tempat begitu sepi. Sepertinya karena cuaca yang sempat buruk. Hanya ada sekelompok anak SMA yang mengerjakan tugas sekolah bersama. Sambil menyipitkan mata, Sherin berkata, "Udah dari 2 jam yang lalu, boy." Kemudian, Sherin duduk pada kursi yang ada di hadapan Genta. Tanpa meminta izin, ia menggeser dan mulai meminum kopi dari salah satu cangkir yang masih berisi setengah latte. Genta hanya polos mengamati. Sherin tampak khawatir, seolah sadar sedang ditatap. Gak apa-apa kan? Genta tersenyum simpul. Habisin aja. Sherin membalas senyum usai mendengar ucapan itu. Seakan gadis berbaju marun itu sedang memamerkan lesung pipi kecil khas dirinya. Sherin tampak manis dan ceria. By the way, Genta merasa penasaran. 2 jam yang lalu, ia mengernyitkan dahi. Terus, kamu pergi kemana? Tanpa menjawab, dengan bangga, Sherin memamerkan 3 kantong belanja dengan logo toko yang masing-masing berbeda. Lalu, ia kembali meneguk habis kopi Genta, seakan benar-benar sedang merasa kehausan. Genta hanya bisa menelan ludah, takjub dengan karakter langka yang dimiliki Sherin. Gantian dong, ujar Sherin sambil meletakkan semua kantong belanjanya di sebelah kursinya. Gantian? Sherin nampak kesal. Jawab pertanyaan aku, Genta. Pertanyaan apa? Genta bukan yang pura-pura lupa. Ia hanya bodoh dan tidak cekatan. Sherin membuang napas pelan. Kemudian, mengulangi pertanyaan yang ia lontarkan sejak pertama kali tiba. Udah selesai nulisnya, Pak? Genta menggaruk-garuk kepala. Oh, belum. Ia menambahkan tawa canggung. Aku bahkan gak nulis 1 kalimat pun. Hehe. Hah? Sherin terlihat kaget mendengar pengakuan Genta. Yang benar kamu? Genta mengangguk kecil, tanda mengiyakan. Lah, katanya kurang 1 bab doang, tak? Iya. Genta melihat keluar jendela. Bab terakhir, hujan deras memang sempat turun sewaktu Genta melamun di depan laptop tadi. Namun, kini tampak menyisakan gerimis saja. Kenapa bisa belum selesai? Sherin sepertinya benar-benar penasaran. Usai membuang muka dari jendela untuk menatap wajah Sherin, Genta menjawab singkat. Susah. Mendengar jawaban itu,
Sherin mencuri kesempatan untuk menyindir. Susah mana sama ngelupain mantan. Terhitung sampai detik itu, Genta memang masih sendirian, tidak pernah terikat komitmen dengan gadis manapun. Genta terus menekankan bahwa itu semua karena ia memang ingin sendirian untuk sementara waktu. Namun, 5 tahun berlalu sejak perpisahan dengan Mercy. Ia seperti sedang dibohongi diri sendiri. Genta jelas merupakan orang yang gagal move on. Bagaimana Genta bisa move on kalau kenyataannya setiap malam ia habiskan untuk menulis tentang mantan kekasihnya? Bagaimana Genta bisa move on kalau ia pun rajin membuka folder kenangan di komputer demi menggali ingatan yang mungkin terlewatkan? Sherin mulai kembali bersuara. Genta, kita kan udah lama dekat. Genta mematung mendengar ucapan itu. Ia mengerti betul arah pembicaraan Sherin. 6 tahun mereka saling mengenal dan menjadi dekat satu sama lain dalam 3 tahun belakangan. Mereka adalah 2 orang yang sudah saling memahami kekurangan satu sama lain dan juga saling menyukai. Namun, tidak berani memulai ke tahap mengikrarkan komitmen untuk bersama, hanya karena salah satu di antara mereka masih belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang mantan kekasih. Genta masih belum berani mengakhiri kenangan dengan masa lalu untuk memulai sesuatu yang baru. Genta lantas berusaha untuk melepaskan diri dari situasi. Kamu pasti lapar kan? Genta sudah beranjak dari kursinya untuk menggendong laptop di lengan kirinya. Sementara tangan kanannya meraih kantong belanja Sherin untuk dibawakan menuju mobil di parkiran. Sambil berjalan menyusul Genta, wajah cemberut Sherin nampak ketika berujar kesal. Terus aja kayak gitu, Genta. Usai makan malam dan mengantar Sherin pulang, Genta melanjutkan hari itu dengan kembali tidur larut malam. Kini, ia melamun di depan layar komputer setelah seharian berselingkuh dengan layar laptop. Sambil mengusap mata, Genta berusaha meraih kesadaran untuk melihat jam dinding yang ada di kamarnya. Kamar itu begitu gelap karena jendela dan pintunya tertutup rapat. Begitu juga dengan lampu kamar yang selalu ia matikan saat tidur. Hanya ada sedikit cahaya yang muncul dari sela-sela kaca di atas pintu. Cahaya itu cukup untuk membantunya melihat jam dinding. Jam 4, Genta terperanjat dari kasur. Genta melamun sejenak. Sial, apakah akan terus seperti ini? Genta segera menuju kamar mandi pribadinya, membasahi kepala dengan aliran air yang menyegarkan, membuatnya siap untuk beraktivitas hari itu. Aktivitas apa? Begitu selesai mandi dan memakai pakaian di kamar, Genta membuka pintu kamar perlahan. Dari sela-sela pintu, ia melihat mamanya sedang duduk di sofa ruang keluarga. Genta menghampirinya. Ada yang lagi cuti nih, Genta menyapa mamanya. Sang mama lantas menjawab, ini hari Sabtu. Genta tidak bisa menyembunyikan wajah bodohnya. Lah, emang iya? Genta berjalan sambil mengambil Game Boy miliknya di dekat dispenser, lalu duduk tepat di sebelah kiri mamanya. Namun, berbeda dengan mama yang duduk di sofa, Genta memilih selonjoran di lantai. Genta menatap layar Game Boy yang baru saja ia aktifkan, lalu memilih untuk memainkan permainan klasik yang ada di dalamnya. Permainan Tetris. Tetris adalah permainan yang misinya meletakkan kotak baru yang muncul bergantian dari atas pada tempat yang kosong. Tujuannya adalah membuat baris sejajar yang akan mengurangi kotak-kotak sebelumnya agar layar tidak terisi penuh. Karena apabila sampai layar itu penuh,
Permainan itu selesai. Kita kalah. Sambil asik bermain, Genta mencoba bersuara. Lagi apa, Mah? Kok diem? Mikirin kehidupanmu, jawab sang mama, singkat namun telak. Meski tak saling tatap, Genta menanggapi sang mama. Hidupku? Hidupku kenapa, Mah? Kayaknya dulu kamu hebat deh. Gak bodoh-bodoh amat. Selalu dapat ranking. Sekarang kok jadi gini sih? Sang mama bagai sedang menyampaikan keresahannya. Genta terdiam sejenak. Kehidupannya memang seperti tidak ada tujuan. Namun, ia mencoba mengelak. Ya, namanya juga proses, Mah. Hidup kan selalu ada pergantian. Aku cuma nunggu waktu yang tepat kok, Mah. Untuk hebat lagi. Genta melanjutkan dengan asal bicara. Lagian, kalau aku terlalu serius, aku takut persaingan di dunia jadi nggak menarik. Hehe. Nada bicara sang mama terdengar begitu serius ketika bertanya, sampai kapan? Sebentar lagi, setelah novelku selesai, selain jadi penulis hebat, aku juga cari pekerjaan deh. Genta akhirnya ikut terbawa keseriusan yang sama, berharap sang mama puas mendengarnya, lalu berhenti berbicara. Dengan kekhawatiran yang seolah tak mau lepas dari wajah, sang mama mencoba bertanya, kali ini dengan suara yang jauh lebih pelan. Kalau sampai kamu jatuh miskin gimana? Tanpa menunggu jawaban Genta, sang mama melontarkan pertanyaan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Papa dan mama kan bakalan menua. Akan datang hari di mana mama meninggal dunia. Terus, hidupmu gimana? Nah, degupan jantung Genta menjadi jauh lebih cepat dengan irama yang cenderung jadi tidak berpola karena terkejut mendengarnya. Genta meletakkan Game Boy di atas meja. Ma, dia menatap tajam mata ibunya. Ngomong apa sih? Hening sejenak menyapa. Membuat Genta berpikir bahwa perdebatan itu telah berakhir. Dia pun kembali mengambil Game Boy di meja, lalu memalingkan muka. Baru setelah Game Boy itu ia mainkan kembali, sang mama mengeluarkan suara yang memecah hening di antara mereka. Genta, semua yang hidup pasti akan mati. Kayak kata kamu tadi aja ya. Hidup selalu ada pergantian. Dulu, mama juga pernah jadi anak, kayak kamu. Akhirnya punya anak, dan jadi seorang ibu. Nanti, kamu juga merasakan jadi seorang, "Mah, aku laki-laki." Genta memotong ucapan sang mama. Iya, jadi orang tua maksud mama. Mama menegur sikap anaknya. Kamu sih main potong-potong aja. Sadar tak ada tanggapan dari sang anak, mama melanjutkan pembicaraan yang sempat tertunda. Dan kamu juga akan merasakan apa yang udah mama alami. Kehilangan orang tua. Kamu akan jadi orang tua dan ada saatnya kamu kehilangan orang tua, Genta. Kepala Genta sedikit tertunduk. Aku pernah tahu rasanya kok, Ma. Mata Genta berkaca-kaca, mengingat kembali kejadian ketika sang ayah meninggal dunia. Saat itu, meskipun masih kecil, ia bisa merasakan kehilangan yang teramat besar. Dan kehilangan itu membuatnya sadar akan adanya kehilangan berikutnya pada saat mama meninggal dunia. Makanya, bekerja keras ya nak. Sang mama berujar hangat. Mama cuma gak pengen lihat kamu hidup susah. Obrolan sore itu ditutup oleh keinginan terdalam sang mama. Mama mau lihat kamu sukses. Tanpa terasa, air mata Genta menetes tipis mendengar kata-kata itu.
Genta tidak berani menatap mamanya, hanya terus memandang layar Game Boy yang sedang ia pegang. Di mana terlihat permainan Tetris yang ia mainkan itu, tanpa disadari kini telah game over. Sebab Genta terlalu fokus mendengarkan ucapan mama. Genta menatap tulisan game over itu dengan seksama, sambil terus menelaah kata-kata yang tadi diucapkan sang mama. Kehidupan adalah tentang pergantian. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami sebuah hal yang dinamakan dengan pergantian. Mulai dari hal mendasar seperti pergantian umur, pergantian sikap, pergantian rekan hidup, atau pergantian-pergantian lainnya. Seiring berjalannya waktu, pergantian akan terus terjadi, sampai pada akhirnya apa yang menggantikan, cepat atau lambat, akan segera tergantikan lagi. Selamanya akan selalu seperti itu. Air mata yang mengalir tipis di pipi membawa Genta teringat pada berbagai pergantian. Dimulai dari ketika berada di bangku sekolah, teman SD yang sering buang air di celana akan segera kita lupakan ketika kita bertemu dengan teman yang ngajak kita bolos sekolah di waktu SMP. Beberapa masa kemudian, teman bolos di waktu SMP itu akhirnya akan segera kita lupakan ketika mengenal teman baru di SMA. Entah ya teman yang mengajak kita untuk terlibat tawuran atau kejuaraan yang positif. Pada akhirnya, semua akan berakhir dan digantikan oleh orang-orang baru lagi. Akan selalu seperti itu. Karena kehidupan memang soal pergantian. Mungkin bermain game Tetris di Game Boy adalah puncak dari kesenangan semasa kita kecil. Namun, ketika teknologi semakin maju, menggenggam Android seakan menjadi kewajiban. Bermain Angry Bird serta melihat babi-babi yang tertabrak oleh burung pun akhirnya akan menggantikan kesenangan menempatkan kotak pada game Tetris di masa lalu. Mungkin kita masih ingat ketika orang tua mengantarkan kita sekolah, membelikan mainan kesukaan kita, menciptakan kenangan-kenangan indah dalam hidup kita. Atau bahkan ketika orang tua kita memarahi kita. Seiring berjalannya waktu, orang tua yang kita cintai itu pun akan semakin menua. Perlahan mereka kehilangan ingatan mereka. Mereka mulai pikun, melupakan kenangan-kenangan indah yang kalian ciptakan bersama. Dan pada akhirnya, mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Saat itu, kita yang pernah menangis karena dimarahi akan kembali menangis karena merasakan kehilangan yang mendalam. Kita memang sama-sama menangis, namun dalam keadaan berbeda. Sebenarnya, tangisan kita juga telah berganti arti. Sampai akhirnya, jenazah orang tua kita akan dikebumikan. Ya, memang terkadang pergantian tidak menyenangkan. Dari semula merupakan anak kecil manja yang selalu bahagia karena didampingi orang tua, akhirnya kita akan menjadi orang tua yang akan selalu berusaha mendampingi anak kecil kita yang manja. Akhirnya, kitalah yang mengantarkan anak bersekolah, membelikan mainan kesukaannya, dan bahkan terkadang kita akan memarahinya demi kebaikan. Akhirnya, sedikit terlintas pikiran. Mungkin dulu aku menangis karena tidak tahu bahwa orang tuaku ingin yang terbaik untukku. Bagaimana jika ternyata orang tua kita sudah tiada saat kita menyadari hal itu? Lalu, kita tahu bahwa hanya perlu bersabar ketika kelak anak kita menangis ketika ia sedang dimarahi. Karena sebenarnya itu memang waktu yang tepat untuk menangis. Sebelum akhirnya dia akan menangisi kepergian kita untuk selama-lamanya di masa berikutnya. Bagaimanapun,
kehidupan juga tentang pergantian peran. Pada akhirnya, secara bergantian kita akan menghuni tanah dengan balutan kain kafan atau peti mati di tubuh kita. Tenanglah, itu hanya sementara. Karena sekali lagi, semua ini tentang pergantian. Karena kita hanya akan berganti tempat saja. Dari tempat yang indah seperti bumi, menuju tempat yang lebih indah, bernama surga. Saat ini, masih ada waktu bagi kita untuk menghadapi pergantian-pergantian itu. Bagi Genta, semua ini adalah pendewasaan. Dia sepenuhnya memahami tentang pergantian-pergantian dalam hidupnya. Bagaimana siap tidak siap, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, ia memang harus menghadapi pergantian itu. Baik pergantian yang menyenangkan, maupun pergantian yang tidak menyenangkan. Apapun bentuk pergantian itu, nantinya itulah yang akan membentuk hidup. Terutama ketika ayah Genta meninggal dunia, pada akhirnya ada sosok laki-laki yang menggantikan perannya pada kehidupan Genta. Bagaimanapun, sang pengganti, cepat atau lambat, akan datang menggantikan. Lalu, waktu bisa saja mengubah sang pengganti menjadi sesuatu yang tergantikan. Akan selalu seperti itu. Begitu ya. Genta seperti mendapatkan pencerahan atas semua gelap yang berkepanjangan ini. Sambil tetap menggenggam Game Boy di tangan, Genta melangkah masuk ke kamar tanpa meminta izin mamanya. Dia menghidupkan komputer untuk mulai menulis bab terakhir. Saat Genta sedang asik menulis, sebuah kalimat justru membuat kreativitasnya terhenti. Kalimat itu berisi nama Mercy dan Sherin, dua orang yang punya peran berbeda dalam kehidupan Genta masa ini. Mercy sudah mendapatkan pengganti Genta sejak lama. Mereka pun sudah tidak pernah saling menghubungi lagi sejak pertemuan terakhir. Tetapi Sherin, gadis yang beberapa tahun terakhir ini menjalin kedekatan berbeda dengan Genta, secara tidak sadar telah memberikannya sesuatu yang selama ini ia butuhkan untuk mengusir segala bentuk patah hati, yaitu kehadiran. Bukankah permasalahan kondisi di mana hati kosong setelah sekian lama terisi akan segera selesai setelah mendapatkan isi yang menggantikannya? Apakah sudah saatnya mengisi kekosongan dengan pengganti yang ada? Kemudian, Genta terlibat sebuah obrolan lewat telepon. Sherin, Genta mencoba bertanya dengan sopan. Nanti malam, kamu ada acara nggak? Sherin menjawab. Tumben nanya. Biasanya diajakin pergi, ada mulu alasannya. Merasa sedikit kesal, Genta menjawab. Yaudah deh, nggak jadi. Ye, ngambek pak. Sherin mengubah situasi menjadi lebih ceria dengan ucapan, jam 7 aku tunggu di rumah ya. Loh, emangnya aku mau ngajak kemana? Genta menertawakan tingkat kepercayaan diri Sherin yang begitu tinggi. Nggak tahu lah. Sherin sumringah. Yang jelas, kalau aku pergi sama kamu, aku seneng. Waduh, Genta tersipu mendengar ucapan itu. Lalu mencoba menyindir. Gak bisa ditunda dulu bu, keterus terangannya. Sherin membalas dengan sindiran yang jauh lebih telak. Ditunda mulu, kapan jadiannya boy? Seiring berakhirnya sambungan telepon antara mereka berdua, mereka telah mengikat janji untuk pergi makan malam bersama di sebuah tempat. Genta merasa ini sudah waktunya menyambut sang pengganti. Lelaki itu kembali melihat monitor di hadapannya. Bukannya meneruskan penulisan, ia justru membuka folder berisi kenangannya dengan Mercy. Tapi ia tidak membukanya untuk bernostalgia lagi. Sudah cukup. Ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya atas masa lalu yang telah pergi itu.
Akhirnya, Genta mengambil keputusan untuk menghapus folder tersebut. Dia tahu masih ada kemungkinan baginya untuk sesekali mengingat, meski tanpa sebuah perantara visual. Namun, dengan keberanian menghapus jejak yang selama ini menghalangi dirinya dengan sebuah pelepasan akan masa lalu itu, nyatanya ia telah satu tingkat lebih serius dalam menyambut sebuah pergantian berikutnya. Genta kembali menatap layar Game Boy yang ia letakkan di depan komputer. Terlihat sebuah tulisan game over karena ia tidak bisa menempatkan kotak secara tepat. Genta tersenyum untuk melanjutkan penulisan paragraf terakhir pada naskahnya. Ini semua tentang permainan Tetris. Bagaimanapun juga, kehidupan ini seperti permainan Tetris. Kita tidak akan pernah tahu kotak macam apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Ada kalanya berbagai kotak hadir sesuai apa yang kita harapkan. Namun, terkadang kehadirannya justru membuat kita ragu untuk menempatkannya di bagian mana. Kehadiran demi kehadiran itu sepatutnya membuat kita belajar menyikapi, sehingga kita terlatih untuk menempatkan kotak pada lubang yang tepat, sebagaimana kita akan terlatih menempatkan kehadiran orang baru dalam kehidupan. Kemudian, ketika kotak berikutnya datang, akan ada saatnya sebuah barisan dalam game tersebut hilang. Sebagaimana kita harus kehilangan sosok yang punya arti dalam hidup kita. Ini semua adalah tentang strategi. Apabila kita tidak kehilangan, kita justru akan kalah. Dari permainan Tetris, kita menjadi tahu sebuah hal. Puncak kebahagiaan dari permainan ini justru hadir ketika bisa merayakan kehilangan. Hal itu berlaku juga dalam kehidupan. Bagaimanapun juga, puncak kebahagiaan dari kehidupan justru hadir ketika kita bisa mengikhlaskan sebuah kepergian. Seperti halnya kepergian barisan dalam permainan Tetris yang justru memberikan ruang kosong untuk segera digantikan dengan kehadiran kotak yang berikutnya. Ketika sosok penting dalam kehidupan kita pergi, sebenarnya itu hanya pembersihan ruang diri untuk bersiap menyambut kehadiran sosok berikutnya. Di dunia ini, tidak ada satu hal pun yang tidak dapat tergantikan. Akhirnya, usai menyelesaikan naskah, Genta menekan tombol start pada Game Boy. Pertanda bahwa ia telah siap menghadapi berbagai pergantian.